Audi, Pak. Audi, Dok, ya. Kita akan mulai. Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat pagi, Sobat Sehat. Kita sudah masuk di jam 9 pagi dan waktunya kita masuk ke sesi talk show Keluarga Sehat. Sobat Sehat, seperti yang kita ketahui bahwa penyakit Parkinson adalah penyakit pada sistem saraf yang bisa mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan. Masalah kesehatan ini tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Namun dengan penanganan yang tepat dapat membantu mengurangi gejala dan juga membantu pasien menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Untuk itu, melakukan deteksi dini terhadap penyakit ini sangat perlu untuk diketahui, terutama bagi yang memiliki resiko tinggi mengalami masalah kesehatan tersebut. Hari ini dalam talk show Keluarga Sehat akan mencoba membahas mengenai deteksi dini penyakit Parkinson bersama narasumber dari RSHS Bandung, yaitu Dr. Anam. Selamat pagi, Dr. Selamat Anam. pagi. Selamat pagi, Dok. Bagaimana, Dok, kabar Dok hari ini? Sehat. Sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya untuk Dr. Anam Ya. dan juga untuk Sobat Sehat semuanya. Oke, Sobat Sehat, saya ingin mengingatkan yang mau bertanya langsung kepada Dr. Anam, bisa langsung WhatsApp di 0811 874 1919 atau tulis pertanyaan di kolom komentar atau question box di live Instagram Radio Kesehatan. Baik, Dr. Anam, untuk lebih jelasnya nih, Dok, boleh dijelaskan kembali, ini Parkinson itu sebenarnya penyakit yang seperti apa dan apa yang menjadi penyebabnya? Ya, selamat pagi para pemirsa. Terima kasih Pak Audi. Seperti Pak Audi tadi katakan, penyakit Parkinson, kita harus garis bawahi penyakit Parkinson atau bahasa Inggrisnya adalah Parkinson disease. Ini adalah suatu proses penuaan yang dipercepat sel-sel neuron atau kita sebut dengan neurodegeneratif. Jadi perubahan fungsi struktur dari sel-sel neuron di otak, ya, terutama ini yang merusak itu bagian otak yang mengatur gerakan. Ya, ini karena produksi dopaminnya berkurang. Jadi pasien itu mengalami gangguan gerak, ya, yang akan kita bicarakan itu adalah tremor, itu gemetaran, rigid, kaku, akinesia, gerakannya lambat, dan terakhir tahun-tahun kelima menjadi gangguan keseimbangan. Jadi gangguan keseimbangan harus terakhir terganggu, dan ini banyak sekali efeknya, ya. Efeknya itu adalah kualitas hidup pasien. Dan yang mengasuh atau keluarga atau suami atau istri juga ikut direpotkan, ya. Di samping itu Parkinson bukan hanya masalah gangguan motorik, tapi gangguan yang non motorik juga sangat banyak, seperti depresi, anxiety, cemas, sembelit, gak bisa BAB tiap hari, ngompol, ya, kencing nggak bisa ditahan, badannya kaku, gerakan wajah yang nggak terkontrol, wajah topeng, tulisan kecil, banyak sekali. Jadi di samping motorik ada non motor, dan satu lagi adalah kalau sesudah memasuki 5-10 tahun ada gangguan daya ingat, gangguan eksekutif, memecahkan masalah, sampai halusinasi, delusi, curiga, selingkuh suami atau istri, dan pikun, nggak bisa mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dampaknya luas, bukan semata-mata gangguan motorik, tapi gangguan non-motorik juga sangat penting. Itu Pak Abdi. Baik, Dok, ini benar-benar rentetannya penyakitnya sangat panjang dan bisa berefek kemana-mana, Dok, ya. Dan orang tuh kenapa, Dok, kok bisa kena Parkinson? Ya, ini seperti tadi kita katakan bahwa
penyebabnya tidak idiopatik, kita tidak tahu, tetapi sering berhubungan satu, ya kalau kita lihat kembali adalah usia. Makin tua orang, makin mudah kena Parkinson. Biasanya di atas 55 atau 60 tahun, ya itu disebut dengan late onset Parkinson. Tetapi sebagian dari pasien itu sekitar 4%, kalau yang tadi tua di atas 50 atau 60 tahun itu 96%. 4% di bawah 55 tahun ini sebenarnya young onset, itu usia. Yang kedua, jenis kelamin. Pria mempunyai kesempatan terkena Parkinson 1,5 sampai 2 kali lipat dibanding wanita. Yang ketiga adalah kalau kita tereksposur, terpapar dengan pestisida, logam berat, pelarut organik, orang ngelem anak muda itu potensial sekali. Yang terakhir adalah penyakit penyerta yang lain yang tidak diobati seperti kencing manis, hipertensi, ya, gangguan jantung. Kalau stroke juga bisa membuat gejala mirip Parkinson, tapi bukan penyakit Parkinson, tapi itu sindrom atau gejala Parkinson. Banyak. Baik, itu yang 4% di bawah usia 50 tahun itu berarti memang ada hubungannya juga dengan tadi yang sempat dokter singgung ya, mengenai mungkin kayak hidup dan juga penyakit-penyakit peserta kayak diabetes, jantung yang tidak ditangani dengan baik ya dok ya? Betul. Dan itu biasanya kalau yang tidak ada hubungan dengan jantung, diabetes, itu faktor genetik. Kesannya memang menakutkan ya. Kalau kita memiliki seseorang kakak atau adik ya yang memiliki Parkinson di bawah 60 tahun atau orang tua kita yang kena Parkinson dan di bawah 60 tahun kenanya, kita 2 kali lipat kan dibanding orang yang tidak mempunyai hubungan famili. Jadi faktor genetik juga berpengaruh. Gitu ya. Tadi dokter sempat mention soal salah satu penyebabnya adalah terpapar pestisida. Nah, ini apakah bisa terpapar pestisida dari mungkin sayuran dan buah yang tidak dicuci dengan bersih, dok? Ya, inilah masalah kesehatan masyarakat harus kita tingkatkan. Kita harus mengajarkan pada bapak-bapak atau ibu-ibu petani kita bahwa panen lagi semprot pestisida, insektisida itu nggak boleh cepat dipanen. Harusnya dari departemen atau dinas pertanian harus memberitahu. Ya. Jangan lupa sayur-sayur yang mulus itu yang dilumuri pestisida itu juga kalau tidak dikontrol dengan baik itu adalah potensial. Ini dari bagian pertanian harus memberikan penyuluhan. Baik, oke. Dokter Anam, apa yang meningkatkan resiko seseorang dapat mengalami penyakit Parkinson tersebut? Tadi sudah dijelaskan ya mengenai usia dan juga paparan racun, pestisida, logam. Namun seperti yang tadi dijelaskan nih dok, seperti apa tahapan perkembangan penyakit Parkinson ini hingga bisa terjadi pemburukan dok? Ya, sebenarnya penyakit Parkinson kalau kita lihat di klinik yang datang ke kita itu kalau dia stadium 1 cuma gemetaran tangan, yang kadang-kadang pasien bahkan tidak menyadari orang melihat tangannya gemetar seperti demikian. Dan itu berlangsung sampai 3 tahunan, terus masuk yang dari semulanya kiri atau kanan bergerak menjadi dua-dua. Terus di tahap kedua, tahap ketiga badannya sudah mulai membungkuk dan jalannya sudah mulai perlahan-lahan. Karena itu sudah ada tanda-tanda dia mudah jatuh. Tahap keempat, untuk jalan dia harus dibantu orang. Tahap kelima, sudah tidak bisa jalan sama sekali di kursi roda. Jadi kalau pasien Parkinson di kursi roda dan tidak bisa jalan, itu sudah tahap terakhir. Itu bisa disebabkan kalau kita dari awal diagnosanya tidak tegak dan memberikan obat yang tidak tepat. Kalau dia mempunyai penyakit hipertensi, kolesterol, diabetes, dan tidak obati dengan baik. Jadi Parkinson itu bukan hanya masalah itu genetik, tapi penyakit penyerta juga sangat penting diobati.
Baik. Dan kalau tadi salah satu cirinya adalah tangan tuh udah mulai gemeter-gemeter gitu dok ya. Itu juga bukan salah satu gejala orang kena stroke juga dok ya. Itu ngebedainnya gimana dok itu stroke atau Ya, Parkinson? kalau pasien Parkinson gemetarnya adalah khas sekali tangan dalam keadaan istirahat. Kalau kita letakkan di paha, dia gemetar. Tapi begitu Gini. dia diangkat dari paha, kita gerakan tangannya, hilang. Tapi begitu dia letakkan di bantal, dia gemetar. Angkat sedikit dia hilang. Nah, itu ada sebenarnya resting tremor. Kalau sesudah stroke, ya mau duduk di letakkan di paha, mau gerak tangannya juga tetap dia gemetar. So ini hal yang sangat sederhana. Ya. Oke, jadi kalau dia diangkat dari misalkan dari paha gitu, dia gemeter berhenti. Tapi kalau misalnya ditaruh lagi, dia gemeter lagi dok ya. Makanya dia harus dalam resting. Kalau dalam move atau action dia hilang. Oke. Nah, selain itu apa lagi dok tanda-tanda atau gejala-gejala orang yang terkena penyakit Parkinson yang umumnya terjadi? Sebenarnya ada samping tremor, ada bradykinesia. Gerakannya jadi lambat. Wajahnya itu, kalau Anda lihat wajah saya itu kedip. Dan saya bicara sambil menelan air liur. Norma itu refleks. Tapi orang Parkinson matanya akan seperti yang saya peragakan. Dia menatap. Dan jarang sekali dia kedip. Dan itu air liurnya sering keluar. Kenapa? Refleks menelannya itu menurun. Jadi Anda bisa temukan orang Parkinson itu di sudut mulutnya itu sering ada air liur yang mengering. Yaitu mendatangkan bau khas dari air liur kering. Itu satu. Dan pasien Parkinson juga itu sering ketombean. Ketombean. Dan itu kadang kulitnya itu ada bercak-bercak putih seperti kerak-kerak. Itu ada dermatitis sebaroid. Dan itu yang sekarang bau ini dideteksi orang dari 2019. Yang dideteksi paling banyak itu kelenjar keringatnya berlebihan. Sehingga badannya ada bau khas itu lemak. Makanya itu mulai dideteksi orang. Itu lebih dini. Di samping itu, 10-20 tahun sebelum gerakan motorik ini, pasiennya kebanyakan juga ada gangguan tidur. Lagi tidur, ngigau, tangannya tinju-tinju, kakinya tendang-tendang. Itu bisa 5-10 tahun sebelum gejala tremor. Jadi banyak yang sebelum motorik sudah ada gejala. 90% pasien Parkinson kita sembelit, susah buang air besar, seminggu cuma sekali atau 2 kali. Sebaliknya untuk ngompol dia sering buang air kecil. Nah itu tanda yang perlu kita sadari ini ya, tanda-tanda awal. Muka topeng, tidak pernah ekspresi, mukanya seperti stres, matanya melotot dan tidak pernah itu kedip. Air liurnya tertahan di mulut karena nelannya terganggu, suaranya kecil seperti dia panggil Dokter Anand, apa kabar? Suaranya hipoton. Lebih berat adalah kalau Anda letakkan tangannya di dada, suruh dia berdiri, dia nggak bisa berdiri di tempat duduk. Jadi lambat. Terakhir, dia akan mudah jatuh. Stadium 3 ke atas mudah jatuh. Kadang-kadang keluar di kamar mandi, belok badan sedikit jatuh. Jadi ini perlu sekali diawasi. Tentu pada stadium seperti yang saya bilang, stadium 4 dan 5 sudah nggak bisa nelan. Kadang-kadang kita pasang selang makan. Jadi progresif. Oke. Wow, ini berarti memang nyerempet ke segala fungsi fisik lainnya dok ya, dan itu bisa mempengaruhi penyakit-penyakit baru. Laki-laki itu yang muda itu sampai impoten. Jarang sekali orang tidak mengeluh. Biasanya kalau pasien itu langsung ke dokter sampai berbisik-bisik, dokter, saya mengalami kesulitan untuk ereksi. Nah itu sebenarnya kalau dikenali gini itu obat semua sangat membantu. Jadi perlu sebuah keterbukaan antara dokter dan pasien. Jadi sebagai dokter kita berusaha menjalin hubungan yang baik supaya dia tidak ragu-ragu mengeluhkan apa yang menjadi masalah bagi dia. Baik dok. Tapi kenapa dok kok laki-laki yang lebih banyak berpotensi kena Parkinson dok? Ya karena yang mengurus
NFC itu adalah saraf-saraf itu otonom. Jadi saraf itu di dalamnya diserbuki oleh zat atau protein yang merusak saraf itu sebagai alpha-synuclein. Jadi protein itu merusak sel-sel sarafnya. Saraf itu penting sekali untuk melebarkan pembuluh darah kemaluan. Nah, itu ada otonomnya. Jadi banyak sekali hubungannya. Baik, baik dok. Dan tadi dokter juga mengatakan soal salah satu efek dari penyakit Parkinson ini adalah hingga ke ranah psikologis, yaitu depresi. Ya. Nah, itu boleh dijelaskan lebih detail dok. Kenapa kok bisa sampai depresi? Depresi pada pasien Parkinson ada dua jenis. Depresi terutama pada pasien yang young onset. Anda bisa bayangkan seseorang yang lebih puncak karirnya 45 tahun, tiba-tiba gerakannya lambat. Tiba-tiba dia adalah seorang instruktur dan bicaranya kecil. Dan kadang-kadang air liurnya itu ngering di sini, kan baunya jadi gak enak. Itu depresi karena penyakit. Tetapi pada yang lansia yang di atas 50 atau 55-60 tahun, itu depresi adalah bagian dari penyakit Parkinson. Jadi komplikasi bukan karena aspek sosial, tapi penyakitnya itu sendiri berpotensi membuat orang Parkinson mudah depresi. Gitu. Baik, jadi penanganannya ini bukan cuma sama dokter saraf, tapi berkolaborasi dengan psikologis dan psikiatris ya dok ya? Betul, penyakit Parkinson tidak mungkin dan tidak akan teratasi dengan baik tanpa kerjasama multidisiplin. Dokter saraf mendiagnosa, memilih obat yang tepat, menghindari obat yang tidak berguna, yang memperburuk kondisi, mempercepat penurunannya. Kalau sudah ada delusi, halusinasi, depresi, kita akan bicara atau ngobrol sama sejawat psikiatri. Itu bisa coba dikasih ventilasi, psikoterapi, psikolog. Sebagian juga mau ke psikolog. Dan jangan lupa tahap yang terakhir, di mana obat sudah tidak bisa mengontrol, kita perlu kerjasama dengan bedah saraf. Kita sekarang sudah ada implan yang bisa masukkan elektroda ke dalam otak, dan kita pasang itu stimulator di dada seperti pacemaker jantung. Itu namanya deep brain stimulation. Lepas dari itu, begitu diagnosa ditegakkan, kita harus bekerja sama dengan sejawat dari rehabilitasi, bagaimana merehab itu badannya yang bungkuk kayak demikian supaya pinggangnya tidak sakit. Bagaimana melakukan latihan supaya dia mempunyai endurance yang baik sehingga motoriknya tidak cepat menurun. Jadi perlu sekali kerja lintas imun. Baik. Nah, ini kita tadi udah dengar ya betapa mengerikannya penyakit Parkinson ini. Maka dari itu, ya namanya deteksi dini ini sangat penting ya dok ya. Nah, itu gimana caranya dok untuk mendeteksi dini penyakit Parkinson? Satu, kenali gejala-gejala awal dari Parkinson. Atau di internet sekarang sudah banyak sekali ada istilah itu top 10 symptoms dari Parkinson. Itu tremor atau gemetaran, tulisan menjadi kecil seperti rumput dempet, badannya jadi kaku, gerakannya jadi lambat, suaranya menjadi kecil. Terus ada gangguan penghidup yang biasanya kita mencium bau harum, cengkeh, minyak yang harum, dia tidak bisa mencium. Gangguan tidur yang saya bilang 5-10 tahun sebelumnya bahkan sudah terjadi itu tinju, gerakan tangan, sembelit, dan wajah topeng, wajahnya itu nggak pernah berkedip, menatap terus. Ya, itu adalah 10 gejala. Di samping itu sekarang berkembang di luar negeri kita bisa pakai DEXA scan, kita bisa melihat transport dari dopamin di dalam otak. Tentu ini bisa membedakan dengan penyakit yang lain. Selain Parkinson, juga orang mulai melakukan biopsi kulit. Jadi kulit di punggung, kulit di paha, dan kulit di tumit. Kita bisa biopsi sedikit dengan anestesi. Kita lihat itu di dalam
ada alpha-synuclein protein yang saya sebut tadi yang merusak saraf. Kita bisa lebih dini mengenal, bahkan kadang-kadang gejalanya belum nonjol itu sudah positif. Di samping yang saya bilang bau lemak itu sekarang sudah ada alatnya, tinggal ditekan di dalam badan, disemprotkan gasnya, langsung diekstraksi lemaknya. Ini masih dalam tahap percobaan, belum dipasarkan secara menyeluruh. Tetapi kembali diagnosa yang paling pasti dan saatnya memberikan obat adalah berdasarkan klinis, tremor, rigid kaki, akinesia, dan gangguan keseimbangan oleh seorang dokter saraf. Baik dok, jadi memang benar-benar deteksi sedini mungkin ini bisa mencegah untuk ke stadium yang lebih parah ya dok ya. Dan selain itu tadi kan udah disebutin tuh penyakit Parkinson ini dapat dideteksi melalui bau atau aroma tubuh nih. Nah, selain itu para ilmuwan juga disebut telah menemukan tes kulit yang mampu mendeteksi penyakit Parkinson ya. Itu ngeliat informasi itu bagaimana dok? Ya, ini sebenarnya deteksi bau itu karena di dalam darah, di permukaan kulit orang Parkinson itu kelenjar lemaknya lebih aktif. Kelenjar lemak kita sebut dengan sebasea, dan dia mengeluarkan asam-asam lemak di kulit yang kalau orangnya peka cukup itu bisa dideteksi, dan dia keadaannya lebih pekat dibanding orang yang bukan Parkinson. Saya bilang itu sekarang sudah mulai dilakukan pengukuran yang praktis, itu produksi dari Cina, dia pakai tinap elektrik dan nose itu hidung. Dia semprot dan dia langsung ekstrak itu berapa kadarnya. Ini belum distandarisasi internasional, tetapi ini mulai dipakai. Yang kedua ada biopsi, saya bilang si sel kulit itu dalamnya ada sel saraf. Kalau dia ada Parkinson, ada alpha-synuclein party. Alpha-synuclein yang merusak, yang menumpuk di saraf, yang merusak kerja sarafnya, dan itu bisa dilihat di kulit. Itu mungkin lebih dini. Ini tentu dalam masih tahap penelitian. Bagaimana menerapkannya dalam klinis ini butuh beberapa tahun lagi. Yaitu kemajuan yang saya kira perlu dihargai. Baik. Nah, ini tadi juga udah disebutin juga ya, perubahan di tulisan tangan ya. Untuk sebagai salah satu cara untuk mendeteksi penyakit Parkinson. Jadi, perubahannya ini seperti apa, dok? Jadi, kalau kita menulis, kita bisa cepat dan tangan kita gerak. Jadi orang Parkinson tulisan gini. Dan jarang sekali dia gerak. Sehingga tulisannya menjadi kecil dan dempet seperti rumput. Kadang-kadang nggak bisa baca. Itu tulisan disebut mikrografia, kecil dan dempet. Jadi kecil dan dempet ya. Intinya pasti kelihatan dari tulisan orang itu pada saat lagi normal gitu ya. Dan kita bandingkan sebelum dia kena Parkinson, sudah Parkinson itu jauh sekali selisihnya. Gitu. Oke, jadi itu bisa dilihat ya, dan sobat saya salah satu cara untuk mendeteksi Parkinson adalah melihat tulisan tangan dari seseorang. Nah, tadi kita ngebahas seputar penyakit Parkinson ya, gejalanya dan juga bahayanya. Nah, gimana nih dok untuk cara pencegahannya? Ya, sampai sekarang kita ada tindakan pencegahan khusus Parkinson. Tetapi yang penting adalah kalau kita belum kena penyakit Parkinson, harusnya kita menghindari paparan pestisida yang berlebihan, yang tidak terkontrol dengan baik. Masalah usia, jenis kelamin nggak bisa kita rubah. Tetapi saya selalu mengingatkan pada pasien Parkinson, walaupun kita tidak bisa menyembuhkan, tetapi kalau dia mau meminum obat yang tepat, dosis yang tepat, waktu yang tepat, dia bisa mengurangi progresivitas atau perburukannya dengan baik. Tidak ada obati penyakit penyerta yang ada pada orang tua. Misalnya, diabetes, kencing manis, kolesterol, semua dikontrol dengan baik. Dan satu lagi, ini penemuan baru 5-10 tahun yang lalu, dikatakan bahwa perjalanan penyakit Parkinson bisa diubah, diperlambat perburukannya kalau dia begitu diagnosa Parkinson
dia melakukan exercise, yaitu meregang otot, aerobik, cukup 30 menit, ya, seminggu 2 atau 3 kali, ya, dia bisa mempertahankan kondisi motoriknya. Banyak sekali olahraga yang bisa dia ikuti. Tapi yang penting apakah dia senang dan bisa ikuti. Seperti yoga, tai chi, naik sepeda, angkat barbel untuk membangun otot supaya tidak mudah jatuh dan keseimbangannya. Ya, kalau jatuh mudah pegangan dengan baik, menari, ya, dan banyak sekali olahraga yang lain. Bahkan ada beberapa yang agak ekstrim, itu dikatakan bahwa ada percobaan itu orang Hong Kong yang kena Parkinson usia muda, dia adalah seorang pemain Thai boxing, dia tetap latihan Thai boxing untuk gerakannya, dan dikatakan bahwa dia bisa mempertahankan kehebatan atau keseimbangan motoriknya juga dengan baik pada olahraga yang dini dan terus menerus, dan itu sangat penting. Baik, jadi olahraga itu sangat penting ya, sobat sehat, dalam salah satu pencegahan terkena penyakit Parkinson. Tapi kalau sudah memiliki salah satu tanda atau gejala Parkinson itu, kapan sebaiknya melakukan pemeriksaan ke dokter? Saya kira tidak ada salahnya, apalagi di era BPJS ini. Tidak ada alasan kalau Anda curiga diri Anda 10 gejala itu, salah satu apalagi 2, bawalah ke puskesmas, beritahu dia bahwa dia mencurigai dirinya mengalami atau keluarga mengalami Parkinson, dan ambil rujukan. Di Hasan Sadikin rujukan referral yang tertinggi di Jawa Barat, kita sudah ready untuk mendiagnosa Parkinson. Kita sudah ada tim rehabilitasi, ada kerjasama dengan bagian psikiatri, dan banyak sekali kita sudah dalam satu atap di rumah sakit sudah lengkap semua. Begitu dia ada gangguan kognisi, kita sudah ada klinik memori dan sudah ada obat. Jadi tak perlu dia beli sendiri. Alangkah baiknya dideteksi dini, begitu ada 2 dari 10 atau 1 dari 10, ragu-ragu ya tanya kepada kita, konsultasi kepada kita. Baik, Dok. Nah, untuk mendiagnosis penyakit Parkinson ini bagaimana, Dok, untuk memastikan metode pemeriksaan? Ya, ini membutuhkan sekali suatu skill, keterampilan klinik, yaitu kita mulai dari melihat apakah ada bradykinesia, gerakan yang lambat, ya, dari kedip mata, dari gerakan tangan, dari menyuruh dia ganti-ganti tangan, mengobservasi bagaimana dia jalan, apakah tangannya tidak diayun dengan bradykinesia atau tidak, berputar, dan tes menarik keseimbangannya terganggu, atau dengan detail pemeriksaan kita bisa sampai pada diagnosa yang tepat. Tentu kalau kita curiga dia ada stroke, kita bisa lakukan sebuah CT scan. Kita curiga ada suatu tumor dan lain-lain, kita bisa lakukan CT scan maupun MRI, dan itu semua sudah ready sebenarnya di rumah sakit, apalagi di rumah sakit yang tersier yang di seperti Hasan Sadikin ini sudah lengkap dan tidak akan ada masalah diagnosis. Seperti yang saya katakan, sekarang orang mengembangkan lagi itu masalah lemak atau bau di punggung atau biopsi kulit seperti Pak Audi katakan, itu sudah mulai dalam penelitian. Baik, Dok. Dan kemudian penanganan dan pengobatan penyakit Parkinson ini bagaimana, Dok? Apakah menyesuaikan dengan stadiumnya atau ada terapi-terapi khusus? Ya, betul. Saya kira ada 4 golongan obat yang masyarakat perlu tahu. Yang drug of choice atau obat pilihan adalah levodopa. Seperti saya katakan tadi, kekurangan dopamin kita substitusi dengan dopamin. Jadi preparat levodopa adalah bahan dasar untuk dihancurkan di badan untuk menjadi dopamin. Itu adalah obat yang terutama dan sudah 60 tahun beredar. Yang kedua adalah pada kelompok yang usia muda di bawah 50 tahun atau ya, kita bisa mencoba dengan dopamin agonis, obat-obat yang mirip dengan dopamin. Kerjanya tidak sebagai dopamin, tetapi dia bisa kita pakai dalam 2-3 tahun yang akhirnya akan memakai dopamin. Pada usia yang muda, ya, tremor mungkin bisa dipakai golongan antikolinergik. Kalau sudah 3-5 tahun berlangsung,
Begitu dulunya pakai 2 kali 1 tablet levodopa sudah baik. Sekarang 4 kali 1 masih belum begitu memadai. Kita bisa tambahkan itu obat-obat seperti dopamin agonis maupun MAOI inhibitor. Jadi golongan obatnya sudah lengkap dan ada di rumah sakit. Itu satu. Kalau obat itu bisa ngontrol itu sekitar 5 sampai 7 tahun relatif cukup baik. Kalau dia sudah muncul gejala berlebihan di kinesia atau efek obatnya cuma sedikit saja turun lagi dan begitu kita naikkan dosis obat dia gerakan berlebihan, begitu kita turunkan dosis obat dia kaku. Nah, itu namanya off. Kalau itu di kinesia kondisi demikian itu mungkin kita bisa menganjurkan pasien lakukan operasi. Ada 2 teknik operasi yang sangat populer. Baik, oke, sobat saya dan juga Dokter Anam, ini menarik sekali pembicaraan kita mengenai Parkinson. Dan setelah ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sobat sehat yang sudah masuk di Instagram Live ataupun di WhatsApp. Namun setelah pesan-pesan sehat berikut ini, jadi tetap bersama saya di Talk Show Keluarga Sehat. Baik, Dokter Anam, kita break 3-4 menit ya, Dok ya. Oke. Jamnya poli. Dokter Anam, kita akan kembali lagi 1 menit lagi, Dok ya. Silakan. Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Kembali dalam talk show Keluarga Sehat dan masih membahas mengenai deteksi dini penyakit Parkinson bersama dengan Dr. Anam dari RSHS Bandung. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan Sobat Sehat nih, ini pertanyaan terakhir dari saya, Dok. Bila telah terdiagnosis penyakit Parkinson,
Apa saja perubahan gaya hidup atau pengobatan rumahan yang dapat membantu mengatasi penyakit ini? Ya, saya kira begitu diagnosa dibuat oleh seorang dokter saraf dengan tepat, lifestyle sangat penting, diet gizi yang seimbang, tentu 4 sehat 5 sempurna, ya tidak terlalu banyak yang harus diubah. Tetapi saya cenderung menganjurkan agar penyerapan obat yang disebut dengan levodopa atau bahan dasar dopamin yang kurang itu, penyerapannya lebih baik. Sebaiknya diminum 1 jam sebelum makan. Kalau terpaksa karena ada gangguan lambung, mungkin 2 jam sesudah makan, supaya ya makanan terutama lemak dan protein atau putih telur itu tidak menghambat penyerapannya. Ini terutama yang perlu diperhatikan kalau dia tahap yang sudah stadium 3, karena kita membutuhkan sekali itu substitusi dopamin yang cukup untuk otak untuk memulai sebuah gerakan. Yang kedua, seperti saya katakan, itu lifestyle yang lain adalah olahraga yang teratur, sedini mungkin olahraga aerobik maupun peregangan. Yang ketiga adalah meminum obat Parkinson ataupun obat hipertensi, kolesterol, diabetes, atau pencegahan stroke itu dengan teratur. Dengan demikian, tidak terjadi perburukan yang berlebihan. Ya, itu yang saya pesankan. Konsultasi ke dokter sebulan sekali sesuai dengan jatah BPJS atau ketersediaan dokter setempat. Dan itu sangat membantu sekali. Baik, Dokter Anam. Kita masuk ke sesi Q&A dengan Sobat Sehat. Ada pertanyaan pertama nih dari Fisda. Selamat pagi dokter, punten bertanya apakah penderita Parkinson harus konsumsi obat seumur hidup atau bisa lepas konsumsi obat dokter? Hatur nuhun. Ya, kalau kita temukan pasien Parkinson dengan tahap yang sangat dini ataupun hanya sedikit tremor dan dia orangnya tidak terganggu dengan tremor, ya, atau sedikit perlambatan gerakan, ini tidak membutuhkan obat. Kalau seandainya mau pakai obat, pakai yang ringan, golongan MALB inhibitor, saya kira itu pilihan obat akan disarankan oleh dokter saraf yang mahir dalam hal ini. Ya, kalau dia sudah menganjak pada stadium huni, dia sudah kiri dan kanan mulai ada keganggu, kita menyarankan pasien memakai obat, terutama golongan levodopa, dan minumlah teratur. Begitu kita tidak minum, badannya akan menjadi kaku. Dan kalau sejawat, para pemirsa, kalau sudah minum itu obat, nggak boleh dihentikan mendadak. Kalau begitu hentikan mendadak, malah badannya jadi kaku dan kadang-kadang sampai berbahaya. Jadi ya, kita membutuhkan obat sampai akhir dari stadium 4 sampai stadium 5. Baik dok. Kemudian pertanyaan kedua dari Muhanari Zahra. Selamat pagi dokter, keluarga saya ada yang memiliki Parkinson. Apakah Parkinson bisa menurun pada anak dan bagaimana mencegah agar Parkinson ini tidak terjadi? Hatur nuhun. Ya, seperti saya katakan, faktor genetik memang ada perannya. Berapa mutasi genetik itu berhubungan dengan pola pewarisan. So, kalau seperti saya katakan, kalau kita mempunyai kakak beradik atau orang tua yang mempunyai gejala Parkinson, apalagi gejala Parkinsonnya muncul sebelum 55 tahun, itu kan kita untuk mendapatkannya adalah 2 kali lebih tinggi dibanding orang yang tidak mempunyai saudara, kakak beradik, ataupun orang tua yang tidak mempunyai Parkinson. Itu bukan berarti bahwa orang tua kita Parkinson, kita akan Parkinson, itu ada pandangan yang salah. Bukan. Karena Parkinson itu melibatkan banyak sekali gen-gen dan keadaan sporadik. Tetapi kan kita dibanding orang yang tidak mempunyai keluarga atau saudara yang tidak kena Parkinson, itu 2 kali lipat. Tapi kita belum tentu kena dalam hidup ini Parkinson. Baik.
Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Uca RHF. Selamat pagi dokter, apa sajakah yang wajib diketahui oleh caregiver pasien Parkinson? Karena ini penyakit seumur hidup tentunya berat juga untuk caregiver. Silakan dok. Satu yang saya sarankan pada caregiver adalah ikuti perjalanan penyakit Parkinson, mengerti dengan perjalanan penyakit Parkinson. Di dalam 3 tahun pertama itu dengan sedikit obat saja responnya sangat baik. Kualitas hidup pasiennya tidak terlalu terganggu. Tapi begitu masuk tahun ke-3 sampai tahun ke-5 itu sudah ada wearing off, artinya adalah dulunya obat mempan sekarang sudah mulai kurang mempan, membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Tahun ke-6 sampai tahun ke-7 sudah mulai ada gangguan gerakan, kadang-kadang kita naikkan dosis obat badannya bergerak-gerak berlebihan. Saat itu Anda perlu konsultasi kembali ke dokternya untuk mengatur obat. Dan sesudah masuk 8 tahun sampai 10 tahun, sekian puluh % dari pasien Parkinson itu mengalami kebingungan. Dan itu kalau dideteksi dini, itu bisa kita berikan obat untuk memperbaiki gejalanya. Jadi kembali, inti yang paling utama yang harus ingat dari keluarga adalah monitoring perubahannya. Konsultasikan ke dokter supaya dokter bisa menganjurkan suatu tindakan yang lebih konkret, yang lebih nyata. Di samping itu, fisioterapi dan lain-lain rehabilitasi sangat penting. Baik dokter. Oke, pertanyaan selanjutnya nih datang dari Rina. Selamat pagi dokter, perlu bertanya apakah konsumsi obat Parkinson ada efek sampingnya pada tubuh jika dikonsumsi terus-menerus? Saya dengar obat levodopa jangka panjang membuat gejala semakin memburuk. Ya. Saya kira itu suatu pandangan yang dulu juga kita anut. Levodopa toxicity namanya. Itu kita anut 30 tahun sebelum ini. Dan 5 tahun terakhir ternyata bahwa penelitian itu yang bareng antara di Italia dan di Ghana, ada suatu penelitian dikatakan bahwa orang Italia pada usia dan pendidikan sama, derajat Parkinson yang sama, yang mendapat obat levodopa, kualitas hidupnya lebih baik, komplikasinya tidak lebih banyak dibanding orang Afrika di Ghana yang usianya, pendidikan dan waktu yang sama, yang tidak terdiagnosa karena kurang ahli saraf dan tidak memakai obat dalam 5 tahun. Ternyata kualitas hidupnya lebih jelek yang tidak memakai obat. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa menunda pemakaian levodopa karena alasan membuat bersifat racun atau memperburuk kondisi itu adalah tidak benar. Hanya yang saya ingatkan adalah satu, dokter ataupun ahli saraf dianjurkan memakai levodopa dengan teliti, dengan bijaksana. Ya. Baik dok. Kemudian pertanyaan dari Hafiz Hadi. Selamat pagi dokter, punten bertanya apakah Parkinson dapat terjadi pada anak-anak? Ya, ini yang kita sebut dengan suatu juvenile Parkinsonism. Juvenile Parkinson disease itu penyakit Parkinson yang muncul sebelum 14 tahun. Kita di Bandung, kita pernah ke Sukabumi Selatan, kita temukan satu keluarga yang ada perkawinan darah yang dekat antara suami dan istri, dan dari 9 orang anak, 7 anaknya mengalami Parkinson pada usia 5 sampai 9 tahun. Ya, biasanya itu kita sebut dengan juvenile Parkinsonism, dan biasanya ditemukan pada keluarga yang mempunyai perkawinan yang dengan hubungan keluarga yang dekat. Ya. Baik, Dokter Anam. Pertanyaan selanjutnya dari Alexander.Gidi. Selamat pagi dokter, izin bertanya untuk deteksi dini Parkinson di era BPJS, apa yang bisa kita lakukan apabila kita tidak diberikan surat rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut di puskesmas atau rumah sakit asal?
Ya, beritahu dokter puskesmasnya bahwa Anda mau periksa diri Anda karena Anda mencurigai diri Anda mendapati satu atau dua, lebih dari satu gejala top 10 symptoms dari Parkinson, yaitu tremor, tulisan yang kecil, gerakan yang lamban, suara yang kecil, gangguan penghidup, gangguan tidur yang sudah lama, sembelit, wajah topeng, dan lain-lain. Itu seorang dokter harusnya mulai sadar bahwa itu kemungkinan adalah Parkinson. Alangkah baiknya dokter yang bersangkutan merujuknya ke rumah sakit tingkat 2 yang ada dokter spesialis sarafnya. Kalau seandainya dokter spesialis saraf di tingkat 2 ragu-ragu apakah benar ini Parkinson atau penyakit Parkinson sesudah stroke atau penyakit yang lain-lain, silakan rujuk ke rumah sakit vertikal yang di PPK 3 seperti Hasan Sadikin. Saya kira kita cukup bisa mendiagnosa dengan baik. Seandainya kita ragu-ragu, kita lakukan beberapa pemeriksaan yang lain seperti MRI untuk mengeluarkan kemungkinan penyebab Parkinson yang bukan karena penyakit Parkinson. Jadi seharusnya rujukan itu berlaku. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Aida Baizura. Selamat pagi dokter, izin bertanya, tetangga saya sudah terdiagnosa Parkinson sejak 5 tahun lalu. 2 minggu ini beliau sering berhalusinasi. Apakah ada hubungannya dengan halusinasi dan Parkinson? Ya, jadi pasien Parkinson disease atau penyakit Parkinson yang murni mengalami halusinasi dan delusi, curiga suami atau ada orang lain yang mau mencelakai dia atau suami selingkuh atau istri selingkuh, itu biasanya muncul pada tahap akhir, itu stadium 3 dan 4. Itu bisa ditemukan delusi, kecurigaan, halusinasi, penglihatan, melihat orang mengintip di jendela, kucing di bawah meja, dan orang mengawasi dia. Itu bisa terjadi pada stadium lanjut. Namun demikian saya pesankan, kalau sejauh para pemirsa memakai obat Parkinson dan beberapa obat cenderung menimbulkan halusinasi, apalagi diberikan pada usia tua di atas 60 tahun, mungkin itu perlu dikonsultasikan kembali ke dokter saraf Anda. Beberapa obat seperti antikolinergik seperti triacylphenidil itu bisa membangkitkan gejala delusi, halusinasi. Ya, konsultasi ke dokter saraf Anda. Baik, terima kasih Dr. Anam atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Sobat Sehat, dan kita sudah masuk ke penghujung talk show Keluarga Sehat. Sebelum kita tutup talk show pada pagi hari ini, boleh Dr. Anam untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada Sobat Sehat yang mendengarkan. Ya, terima kasih para pemirsa sudah mengikuti acara kita. Ada pesan yang saya selalu ingatkan pada para pemirsa bahwa alangkah baik kita mulai mendeteksi dini pasien itu. Ya, kenali gejala-gejala Parkinson yang kita sebut tadi. Tremor, gerakan lamban, kaku, gangguan tidur, gangguan penghidup, sembelit, wajah topeng, suara kecil, tanda tangan sudah mulai tidak dikenal oleh bank, itu gejala dari Parkinson. Untuk mencegahnya, tentu kita yang belum kena, sebaiknya hindari paparan dari pestisida, insektisida, olahraga teratur, walaupun kena Parkinson, supaya perburukannya tidak terlalu cepat. Obati penyakit penyerta yang ada pada orang tua, seperti hipertensi, kolesterol, diabetes, penyakit jantung. Dengan demikian, walaupun kena, kita bisa menjalani hidup ini hidup berbarengan dengan Parkinson dan kualitas hidup yang baik. Dan Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah ready dalam menemani Anda kalau Anda konsultasi. Baik.
Baik, terima kasih Dokter Anam atas pesan sehatnya. Intinya adalah mendeteksi dini ini sangat penting ya, sobat sehat, serta hindari zat-zat seperti pestisida. Maka kalau misalkan beli sayur dan buah mungkin harus dicuci Ya, benar-benar sampai bersih hingga tidak ada pestisidanya. Dan juga berolahraga ya, meskipun sudah terkena Parkinson, tapi berolahraga itu tetap penting ya betul. untuk melatih saraf agar tetap terbiasa ia bergerak. Baik, Sobat Sehat dan juga Dokter Anam, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dokter Anam yang sudah hadir pada pagi hari ini, meluangkan waktunya bersama kami di Talk Show Keluarga Sehat. Semoga sehat selalu Dokter Anam dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali ya, Terima Dok. kasih Pak Audi. Terima kasih para pemirsa semua. Baik, Sobat Sehat, demikian Talk Show Keluarga Sehat pada pagi hari ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat dan terus jaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Akhir kata, saya dan Dokter Anam pamit undur diri dulu dan saya ucapkan salam sehat.